apaan rame-rame? Ngapain sama dia rame-rame kayak gini? Siapa? Kamu siapa? Kenal sama dia? Gue gak kenal dia. Aku aja sama cewek stres kayak gini aja aku gak kenal. Kisah tentang seorang wanita yang ingin menikah dengan pacarnya, tapi tidak disetujui oleh ibunya. Dia merasa ada yang aneh, ada sesuatu yang disembunyikan dari ibunya tentang pacarnya. Sesampainya di sana, itu ada orang, 3 orang. Loh, Salonnya cover kita. Kamu dia masak. Terus satu lagi aku nggak tahu siapa. ada cewek, dan ini lagi ribut-ribut. Yuk, coba yuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini ada apa ya, Mas? Oke, yang lapor ke kita mana nih? Saya, Mas. Kamu namanya? Fatma. Fatma. Ini ibu kamu yang mana? Oke, ini tante. Iya, siapa? Ada apa ya, Mas? Kok bawa kamera begini? Oke, enggak, masalahnya gini loh. Aku minta tolong Mas Uya buat... Kamu malu-maluin aja deh. Ya ampun, Mah. Buat Ya ampun, kamu kalau ngebuktiin dibilangin. kalau Mas Eko tuh baik. Oke. Ya dari mana? Suami saya. Ternyata dia adalah wanita yang mengaku sebagai istri dari pacarnya Fatma. Gak kayak gitu. Ya, mama kamu denger sama kamu. Enggak. Kamu yang denger. Kamu denger Kamu dia. percaya sama dia. Aku anak mama. Oke, sebentar, maaf. Kamu namanya siapa? Saya Novi. Novi. Novi, kamu itu istri dari Eko. Iya. Oke, Eko itu calon suami kamu. Anak saya umur 1 tahun lagi dirawat di rumah sakit. Kamu gara-gara kamu bohong. Gara-gara kamu. Anak kamu sakit terus? Anak saya sakit keras dirawat di rumah sakit, Mas. Dia wanita nggak tahu diri. Dia tuh ngerebut suami saya, Mas. Kamu sebetulnya tahu nggak kalau Eko itu udah punya istri? Nggak tahu, dia udah meninggal. Nah, Fatma kaget dong. Karena setahu Fatma, ya pacarnya ini, si Mas Eko ini, istrinya sudah meninggal. Memang Mas Eko adalah seorang duda, namun istrinya meninggal dan mereka tidak memiliki anak. Lantas siapa wanita yang mengaku adalah istrinya Eko ini? Sejak 8 bulan ini dia tuh berubah. 8 bulan ini Eko berubah. Nah, kamu udah berapa lama jalan hubungan? Udah 8 bulan, Mbak. Lah kan kenal sama 8 bulan. Kamu cuma ngaku-ngaku kan jadi istri Mas Eko doang. Jadi maksudnya lu nuduh dia cuma pura-pura jadi istrinya doang? Iya, Mas. Apa mama cuma nyuruh dia buat pura-pura sini datang? Kamu kurang ajar ya sama mama. Kenapa kamu malah nuduh mama? Soalnya mama nggak setuju sama Mas Eko. Memang mama tidak setuju, tapi mama nggak serendah itu nyuruh orang datang ngaku-ngaku istrinya Eko. Kamu pikir dong pakai otak kamu? Dan di situ terlihat bahwa memang ibunya Fatma ini tidak suka dengan yang namanya Eko, calon suami anaknya. Dia lebih membela wanita yang mengaku sebagai istrinya Eko, dan dia justru memaki-maki anaknya sendiri. Mbak, saya mohon sama Mbak. Kita sama perempuan, Mbak, tolong ngerti. Kamu harus putusin Eko sekarang. Kamu dengar nggak sih? Ini istrinya Eko loh. Saya lagi sakit. Kamu nggak punya hati, nak. Aku cinta sama Eko. Kamu cinta gimana sih? Ini ada istrinya loh. Aku mohon tolong ninggalin Ayo, aku, Mbak. udah Mbak bangun. Kamu itu gimana sih? Dia punya anak, nak. Lagi sakit. Mama nggak pernah ngajarin kamu jadi pelakor. Kalau nggak, kamu pergi sana. Kamu pergi. Ma, aku bakal buktiin kalau Mas Eko tuh baik. Enggak. Kalau kamu nggak mau putus sama Eko, kamu pergi. Pergi. Tante, lantas saya tawarkan untuk ibunya ikut kita untuk menyelidiki siapa yang namanya Eko. Sekarang gini aja, kita di sini mau bantu dia buat ngebuktiin apakah Eko itu orang yang baik apa tidak. Pasti tidak baik, Mas. Iya, oke, makanya kalau memang tidak baik, Tante ikut aja sama Saya kita. nggak mau. Kenapa? Buat apa? Saya udah yakin Eko tuh nggak baik dari awal. Terus dia baru disuruh sama anak ini kan? Saya tuh yakin sama dia. Kalau dia nih udah diguna-guna sama si Eko. Kamu tahu nggak? Makanya kamu ada diguna-guna. Mas Uya. Sekarang kamu gini, gimana kalau emang Eko terbukti tidak baik, kita buktikan, kamu mau nurut Mama nggak? Nurut Mama. Bener. Kalau mama ikut, Mas Uya buktiin kalau dia nggak baik, kamu putus sama Eko. Iya, aku yakin. Jangan iya aja. Aku janji. Udah saya tutup pintu dulu, Mas. Kita pergi, wanita yang tadi mengaku sebagai istrinya Eko pun pergi. Namun pas kita mau masuk mobil, kameramen kita menangkap gelagat yang aneh dari wanita yang tadi mengaku istrinya Eko. Kata kameramen kita, dia mendelik aneh. Mas Eko tuh baik, Ma. Dia tuh nggak mungkin.
pacaran sama cewek yang tadi. Gak mungkin gimana sih kalian? Nggak mungkin istrinya juga. Tadi dia datang ke rumah nangis-nangis. Dia bilang dia itu istrinya Eko. Kamu gak punya hati, nak. Sampai dia bilang anaknya itu sakit. Coba dong kamu pikir. Aku tuh 24 jam selalu komunikasi sama dia. Tapi kan kamu gak 24 jam sama dia. Kamu gak tahu Eko ngapain aja. Di tengah perjalanan, Fatma pun bercerita tentang Eko. Kita menuju ke kantornya Eko. Namun, ada yang aneh. Ibunya sibuk dengan teleponnya. Loh, itu nomor siapa tuh? Urusan kamu. Siapa Ma itu? Kamu gak diangkat? Urusan kamu kan? Saya mau angkat telepon dia. Ya enggak, biasanya kan orang kalau ada telepon nggak kenapa-napa diangkat. Kok ini nggak diangkat, dijamin aja. Kamu mahal banget sih. Ini gimana sih? Itu bunyi terus loh, telepon lagi loh. Apa dong? Ma, tolong restuin kita. Mama dari awal udah bilang gak akan ngerestuin kamu. Eko tuh bukan orang baik. Eko. Nah, ini buktinya. Anaknya si Eko nih. Lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Fatma tidak percaya kalau wanita yang tadi mengaku adalah istrinya Eko itu adalah istrinya. Fatma bilang ini pasti fitnah. Sampai ibunya mengeluarkan bukti SMS atau WhatsApp sebuah foto bayi. Dapat dari nama mana nih nomor ini? Foto ini? Dari istrinya Eko, Mas. Yang tadi? Iya. Emang tante sebelumnya udah kenal sama istrinya Eko? Tadi pas dia datang ke rumah, kita tukar-tukaran nomor telepon. Kita nggak lihat. Sebelum Mas Surya datang. Loh, tapi sebelum saya datang kan tadi yang nerima. Mas, Aku. kamu lihat nggak tapi? Perasaan aku nggak lihat Mama tukeran nomor sama dia deh. Orang kamu dari tadi marah-marah aja, orang mama tukeran kok sama istrinya. Dari mana tante dapat nomor ini? Dari dia tadi? Istrinya Eko, Mas. Ini di mana? Di kantornya Mas Eko. Ngapain sih ke kantornya Mas Eko? Loh, kan tante kan pengen tahu, pengen nyelidikin kan? Kenapa jadi tante yang keberatan sih? Yuk. Sampainya di kantornya Eko, kita turun. Fatma langsung masuk nanyain Eko ke seorang yang ada di kantor tersebut. Ada Mas Ekonya, Pak? Dari Mas Eko? Iya, aku calon Mas Eko. Aku calon istrinya. Apa? Calon istrinya. Kamu cari istrinya Eko? Enggak salah nih. Loh, kenapa Pak? Maksudnya? Enggak sih. Eko kerja di sini ada nama Eko kan? Iya, Ada. benar. Eko memang kerja di sini. Terus maksudnya nggak salah? Tapi Eko mau nikah, tapi calonnya bukan kamu sih, saya tahu. Lah, Gak mungkin, Pak. Nah, sekarang Mas Ekonya tapi lagi kemana Pak? Enggak lagi makan siang tadi sama cewek. makan siang Pak? Iya. Sama calon istrinya? Sama cewek, selingkuhannya kayaknya. Selingkuhannya? Iya. Kamu mau jadi istri ketiganya? Mau jadi istri ketiganya? Oh, Eko juga udah punya istri? Iya. Jadi udah punya istri? Iya, benar kan? Mau nikah? Iya. Udah punya istri? Punya selingkuh juga? Iya. Pak. Terus apa lagi yang mau dibuktiin? Udah, mama mau pulang aja. Capek tau sama kamu. Jangan susah. Aku mau melihat buktinya, Ma. Makasih Pak ya. Kamu pulang aja. Makasih Pak. Udah terbukti kamu denger kan tadi orang itu ngomong apa? Mau pulang aja. Ibunya malah pergi. Saya cukup sampai di sini, pergi. Ya udah sekarang kita mau nunggu Eko apa gimana nih? Hah? Mas, itu mobil Mas Eko, Mas. Ini Eko. Pas kita berdiri di depan kantornya Eko, lagi kita bingung mau ngapain, tiba-tiba Fatma teriak, "Loh, itu mobilnya Mas Eko, itu Eko." Dan kita lihat di dalam mobil itu ada seorang wanita. Ini siapa, Mas? Kamu apa-apaan sih? Ini rame-rame ada kamera kayak gini. Ini cewek siapa? Kan urusan kamu. Eko, ini siapa kamu? Jelasin sama aku, dia ini siapa kamu? Kamu selingkuh, Mas. Selingkuh. Kamu ngaca dulu kalau ngatain aku selingkuh. Maksudnya ngaca dulu gimana? Kamu sendiri selingkuh ya. Hah? Kemarin ada cowok datang ke kantor aku, Aha. nyamperin aku. Terus? Bilang dia itu tunangan kamu ya. Atas siapa, Mas? Ibu kamu udah setuju. Maksudnya gimana kira? Yang datang ibunya dia apa tunangan apa cowok? Tunangan dia datang. Ada cowok, Ada cowok datang kantor gua. ngaku. Nyamperin buat ngasih tahu kalau dia ini tunangan dia. Oke, terus bilangnya ibunya udah setuju. Dan ibunya Oke, udah setuju. pertanyaan saya Fatma. Kamu tuh mengada-ngada, tahu nggak? Kamu bener udah punya cowok lain? Enggak, Mas. Dia tuh mengada-ngada. Karena dia selingkuh, ketahuan selingkuh nih, jadi dia mengada-ngada. Terus tadi ada cewek datang ke rumah. Aku punya anak, itu adalah istri kamu, Mas. Kamu jangan mengada-ngada deh. Kamu yang jelas-jelas selingkuh. Iya, sekarang ini siapa kamu? Saya tanya. Siapa? Ini pacar aku. Aku begini karena kamu selingkuhin aku. Jadi udah ya. Oh, kamu jadiin aku selingkuhan doang, Mas. Mas, aku nggak terima diginin sama kamu ya. Udah pokoknya, kalau kamu mau sama aku, kita pulang. Udah, lo nggak usah pegang-pegang ya. Lo nggak usah pegang-pegang. Kamu tuh udah selingkuh ya dari aku. Udah pulang, ayo Mas, kita pulang.
Tadi kita kejar naik mobil. Kejar naik mobil. Oh, mobil kita ada sini lagi. Naik motor. Ikutin. Kita Naik, keluar aja. lo share lo ke gue ya, share lo ke gue. Oke, jujur ya, biar ini Nesa lagi ngikutin cowok lo sama cewek tadi. Sekarang pertanyaannya, lo selingkuh apa enggak? Tadi cowok lo bilang, Mas Eko bilang katanya ada tunangan, ada cowok yang ngaku tunangan lo dan disetujuin sama mama Aku lo. nggak selingkuh. Nah itu tadi buktinya. Aku pengen nanyain ke mama. Pengen pulang sekarang. Tapi nggak benar yang diomongin. Nggak bener sama sekali, Mas. Nggak bener. Itu bohong. Ya udah, sekarang kita ke rumah mamanya dia dulu ya. Nesa suruh ikutin Eko aja. Ayo, Mas. Iya, dia kita ke rumah mama kamu yuk. Kita juga belum tahu dia mau kemana, cuma kayaknya dia mengarah ke jalan raya nih, dan semoga aja dia nggak naik ke tol ya. Kita tetap ikutin. Bener, kamu nggak, yang dibilang Eko tuh nggak benar. Soal tadi Eko kan cerita ada cowok yang datang ke dia ngaku katanya tunangan kamu. Itu cuma fitnah, Mas. Dan itu nggak benar. Dan juga tadi Eko bilang katanya orang itu bilang udah direstuin mama kamu. Mama bohong, Mas. Oke, sekarang pertanyaannya, Eko tuh tadi dia ngakuin itu pacarnya dia, tapi dia melakukan itu gara-gara kamu duluan. Artinya, ya kan? Sekarang nih, kalau emang itu fitnah, berarti ada orang yang mencoba menghancurkan hubungan kamu dengan Eko. Ya kan? Bisa jadi cewek yang tadi mengaku istri Eko juga itu orang suruhan. Bisa jadi, maaf ya, ibu kamu kan nggak suka sama hubungan kamu sama Eko. Bisa jadi tadi suruhan ibu kamu. Atau juga mungkin kamu punya mantan pacar yang nggak setuju sama hubungan kamu dengan Eko. Atau mungkin bisa jadi itu tadi yang pertama adalah istrinya Mas Eko beneran, dan dia yang menyuruh orang untuk mengaku-ngaku sebagai tunangan kamu. Ini dia mau kemana ya? Kita juga belum tahu dia mau kemana. Kita udah sejam loh ngikutin dia loh. Dan ternyata dia nurunin si cewek baju hijau ini di pinggir jalan. Si cewek ini diturunin begitu aja di pinggir jalan dan ditinggal. Si Eko pergi. Saat kita sudah mau sampai rumahnya Fatma, sebelum kita belok, di depan kita lihat ada ibunya Fatma. Nah, kaget pasti pemirsa lihat. Ibunya Fatma sedang bersama... Loh, itu kan mama kamu kan? Loh, itu kan orang yang tadi ngaku jadi istrinya. Loh, kok dia di sini sekarang? Dia ngapain balik lagi ke mama kamu? Ngapain ya? Mereka bukannya bertemu di rumah, tapi di ujung jalan. Dan kita lihat ibunya Fatma ini memberikan amplop yang menurut saya kayaknya isinya uang ke cewek ini. Ada apa nih? Turun yuk. Kita turun. Langsung loh Fatma nanya, kamu ngapain? Kenapa tadi ibu ngasih uang ke dia? Ibunya bilang, Mama ngapain sama dia? Mama ngapain ngasih uang buat dia? Mama nggak ngasih apa-apa. Oke tante jangan bohong tante. Ya saya kan tadi mau nolong dia aja, dia tuh harus tahu gitu loh Mas. Anaknya dia kan masuk rumah. Jangan-jangan Mama bener. Bener apa? Sekongkolan sama dia. Kamu tuh nggak punya hati, anak dia masuk rumah sakit, ya kan? Anak kamu kan, buat itu saya kasih buat anak kamu kan? Ibunya bilang katanya ini untuk biaya berobat anak yang sedang sakit. Karena dari tadi kita dengar memang gara-gara Fatma, suaminya ini meninggalkan cewek ini dan tidak bertanggung jawab sama anaknya yang sedang sakit keras. Tapi ngapain ketemunya di pinggir jalan ya? Makasih ya Tante. Mama jangan percaya sama dia. Mama percaya sama dia, tapi Mama nggak percaya sama kamu. Dia tuh bohong. Kamu rumah sakit aja. Makasih ya Tante ya uangnya, tapi tolong kasih tahu anak Tante. Iya, jangan nanti saya suami kasih tahu. saya. Iya. Saat itu cewek yang mengaku istrinya mau pergi, Fatma nanya, Kamu tahu nggak kalau kamu istrinya? Suami kamu tuh kerja di mana? Di kantor lah. Kantor mana? Ya, di kantor ngapain? ya kantor apa? Nanya ngapain? Ya kamu kan istrinya, kamu tahu dong. Mas, ya. Dan dia bingung. Mama tahu kan ada yang pura-pura jadi calon suami aku. Kamu kata siapa? Ada orang, ada cowok yang bilang katanya ke Eko bahwa dia calon suaminya anak tante. Mana saya tahu? Dan katanya udah direstuin sama tante. Eko aja kali pura-pura. Eko tuh emang orang nggak baik. Tuh dia suka ngomong bohong, suka cerita Ini bohong. jujur tante, ini bisa-bisa tante apa enggak? Tante nyuruh. Enggak lah Mas Uya. Maaf ya tante, tante mungkin bayar dia
untuk nyuruh pura-pura jadi istri Mas Eko biar dia putus, dan tante juga nyuruh cowok untuk ke Eko pura-pura jadi suaminya dia. Itu maaf, ini tante bukan yang lakuin. Maksudnya jangan sembarangan ya. Mentang-mentang maksudnya artis gitu. Maksudnya nuduh saya sembarangan. Oh, sorry, maaf. Saya cuma tanya aja kalau nggak bener. Nggak pantas maksudnya nanya kayak gitu sama saya. Ya udah maaf ya, kita ikutin. Maksudnya mau Cel, Fatma mau ikut saya. Enggak. Kita ajak Fatma untuk ikutin cewek tadi karena menurut saya ada yang janggal dari cewek tadi. Saya curiga ini cewek ada hubungan apa sama ibunya Fatma karena ada yang nggak masuk akal. Bel, ayo, kamu mau ngapain ikut Mas Buya? Maksudnya kamu mau ngapain sih? Nggak. Saya dikasih apa sama kamu? Ada yang mencurigakan dari cewek tadi. Mencurigakan gimana? Ya udah. Tante mau ikut aja ke sini. Saya nggak mau. Ayo. Ayo naik kamera, naik kamera yuk. Udah tinggal. Kira-kira dia mau kemana ya? Kok masuk ke komplek-komplek gini sih? Itu jangan terlalu dekat. Gue takut dia curiga. Ayo kita ikutin. Iya, kita ikutin cewek itu. Kita tetap ikutin itu cewek ya. Kita nggak tahu dia mau kemana. Dan abis itu di tengah jalan Nesa nelfon. Nesa nelfon. Iya Nes. Apa? Ke rumah cewek. Siapa Mas? Nggak tahu, dia katanya Eko ini ke rumah cewek. Tapi lu nggak tahu siapa? Nggak tahu. Ini baru lihat. Nesa juga baru lihat. Oke, nggak, lu video call ke gue deh. Video call ke gue ya. Ya. Dimana sebelumnya Eko sudah menurunkan cewek yang tadi di pinggir jalan, katanya sempat ribut, dan Eko berhenti di suatu rumah, ya. Dan kita nggak tahu itu rumah siapa. Nesa bilang dia ngelihat ada hal yang aneh. Ya udah, kita ke sana. Siapa tuh cewek ya? Cakep banget lagi. Terus kayaknya akrab banget cipika-cipiki. Kelihatannya cewek ini tuh akrab banget sama si Eko. Ya buktinya dia langsung nyambut Eko keluar pagar, langsung cipika-cipiki kayak akrab banget. Bahkan itu lebih kayak apa ya? Kayak rumahnya Eko sendiri. Iya, gue lihat. Ya udah, lo sana tetap Nes ya. Ya lo tetap di sana ya. Ya lo di sana aja, gue ke sana. Ya lo terus itu ya. Jangan sampai ketahuan Nes. Lihat bos, dia masuk berduaan dan kayak suami istri bos. Ya lo lihat terus ya. Lo tungguin terus di depan tuh. Oke. Gak lama kemudian, ada seorang pria misterius yang datang ke rumah ini. Nah, gue sama tim itu ngeliatin dari jauh, ini cowok tuh kayaknya misterius banget. Dan gue ngeliat si cowok ini membawa satu buah kantong plastik hitam. Gue juga tadinya nggak tahu isinya apa. Dan sebuah botol kayak isi air. Gue juga nggak tahu air apa. Dan gak lama kemudian setelah si cowok ini pergi, cewek ini keluar lagi. Nah ini, Dia keluar loh mas. nah ini cewek lu tau nggak nih cewek ini? Enggak, mas. Dia nyebarin bunga ke mobilnya Eko. Kayaknya gerak-geriknya nggak biasa nih. Menjelang kita sampai ke rumah yang tadi Nesa kasih tahu alamatnya, kok cewek yang kita ikutin juga ke arah yang sama? Kok cewek itu juga kesini juga? Ngapain ya? Lah tuh Nesa tuh. Loh, ini, nah itu cewek yang tadi di video call tuh. Oh iya. Hah? Biar deket kecelakaan. Nesa, maju sini, Nesa. Masuk, Nesa. Waduh, itu pemulung orang kita nih. Itu tim kita mas. Jadi kita nggak bisa ngedeket dan nggak dengar percakapannya. Oke. Oh, jadi kita bisa dengar. Coba. Gedein suaranya. Loh, ini kan orang yang ngaku istrinya Eko, ngapain? Tuh, di dalam rumah ini ada Eko. Ada mas. Nah, tuh Eko keluar. Nah, tapi Eko kok kayak cuek aja sama itu, sama cewek itu? Loh, Aku kenal. kok kenalan? Itu artinya bukan istrinya dong mas. Nah iya, Temen main. aslinya itu bukan istrinya. Dia baru nanya tuh, baru nanya. Ini siapa, teman di mana? Tadi airnya udah diminum. Kenapa lu taruh di meja? Minuman apa sih yang dia maksud? Katanya udah minum. Tadi sih ada yang nganterin gitu mas. Yaitu plastik hitam gitu isinya. Oh yang tadi bunga-bunga ya, jago lihat tadi di video call. Botol gitu. Botol. Oh tadi yang dibilang kamu udah minum belum itu? Jangan botol itu mas. Karena bunganya udah disebari, tinggal botolnya. Nah botolnya itu diminum sama Eko. Diminum sama Eko. Turun aja mas. Tunggu dulu. Uang arisan.
Nah, tunggu. Itu tadi uang yang dikasih uang yang dikasih sama ibunya dia. Tadi kita ke rumah dia nganterin, terus tiba-tiba kita lihat ibunya dia ngasih uang ke cewek ini. Ibunya bilang alasannya katanya buat berobat anaknya yang katanya lagi sakit. Dan wanita yang mengaku sebagai istrinya tadi pergi. Dan habis itu kita labrak. Apaan ini? Kamu ngapain di sini? Ini apaan rame-rame? Ngapain sama dia rame-rame kayak gini? Siapa? Kamu siapa? Kenal sama dia? Gue gak kenal dia. Lu gak kenal dia? Gak kenal gua. Mas, Gua gak pernah kenal lu. Belum pernah gua ngeliat lu. Namun yang mengagetkan pas kita labrak, Eko tidak mengenali Fatma. Dia bilang gua gak kenal lo. Lo siapa? Kamu siapa? Kamu tuh siapa? itu kan istri kamu, aku tuh sayang sama kamu, Mas. Gua gak kenal dia. Gue bingung nih, dia pura-pura karena ketakut ketahuan dia selingkuh, jadi dia pura-pura nggak inget. Atau jangan-jangan memang dia linglung beneran alias memang diguna-guna sampai dia lupa sama calon istrinya sendiri. Lo gak kenal dia? Hah? Gua gak kenal dia sama sekali. Gua gak ingat sama sekali siapa dia. Ini siapa lo? Aku parah, Ini siapa? Ini calon istri gua. Tapi gue gak kenal calon dia. istri kamu ini, bukan dia. Aku gak kenal. Lu gak usah pegang-pegang calon suami gue ya? Kita mau nikah udah berapa lama lagi, Mas? Undangan udah disebar. Tak bisa ku lepaskan. Sumpah, gua gak tahu ini siapa. Kau begitu berarti untuk hidupku. Mas, Fatma ini siapa kamu, Mas? Gak kenal. Jangan sama aku. Ya udah usir dia lah, ngapain malu-maluin aku sama tetangga aku. Aku gak kenal sama kamu. Jadi kamu boleh pergi. Kamu tuh gak usah kayak gini-gini segala. Lu jangan malu-maluin gue ya. Ini tuh rumah gue, lu jangan malu-maluin gue sama tetangga gue deh. Mas udah, dan malu-maluin saya deh, Mas. Gak, lo gak kenal sama calon istri lo sendiri? Saya calon istrinya, Mas. Saya calon istrinya. Itu calon istrinya. Bukan, saya calon istrinya. Saya nggak kenal itu siapa. Udah, Mas Ria pulang deh. Ini yang guna-guna. Pergi dari sini semuanya, gak ada kamera-kamera. Lo gak nanya, gak bingung mobil lo ditaburin bunganya sama siapa? Pasti dia. Liatin dia. Gak mungkin lah. Tadi aja lo disuruh minum kan? Lo tahu itu minuman apaan? Saya biasa. Air biasa dari temen aku. Itu dari Minum temen itu aku. biasa aja kok. Mas, Ini apa lagi? Udah, gua tuh gak kenal lu. Sorry ya. aduh, Mas percaya sama aku, Mas. Jangan percaya sama dia. Udah ya, aku kasih tahu ya sama kamu. Udah, Aku kasih tahu baik-baik. Mending kamu pergi ya. Kamu pergi. Mas, perempuan tadi itu datang ke rumah aku, ngaku-ngaku istri kamu dan punya anak dari kamu. Siapa? Kamu aja aku gak kenal. Aku gak tahu. Kamu aja aku gak Kamu gak kenal sama yang tadi? Cewek tadi? Enggak. Cewek tadi itu siapa kamu? Temen aku. Teman kamu? Itu uang apa? Gue gak kenal Arisa. Tadi dia itu datang ke rumah dia, ada saya nih, saksinya saya nih. Ngaku-ngaku istri kamu. Gua gak tahu ya. Dan bilang katanya anak lo sama dia tuh lagi sakit sekarang. Aku aja sama cewek kayak gini aja aku gak kenal. Tadi dia itu datang ke rumah dia, ada saya nih, saksinya saya nih. Ngaku-ngaku istri kamu. Gua gak tahu ya. Dan bilang katanya anak lo sama dia tuh lagi sakit sekarang. Aku aja sama cewek kayak gini aja aku gak kenal. Enggak gitu. Kamu udah gila ya? Yuk, kita pulang yuk. Ayo, kita pulang yuk, kita pulang. Om. Jangan. Ini calon istri lo, Gua gak peduli. Melihat Fatma pingsan, Eko pun tetap nggak peduli. Dia menutup pagar, mengusir kita. Kasian sih Mas sama aku juga gak tega kalau aku jadi dia. Oke, tunggu. Tadi aneh sih. Eko sama sekali nggak mengenal dia. Dibilang, Coba sekarang aku tanya, kalau Mas Uya, kira-kira dia bohongan, pura-pura, apa beneran ya, nggak kenal? antara pura-pura nggak kenal karena tadi ada cewek barunya, pacar barunya itu kan. Atau mungkin, tunggu, tadi apa yang lo lihat sih? Dia bunga-bunga apa tadi? Kalau menurut aku sih dia memang kayaknya kayak apa ya Mas? Kayak linglung gitu loh Mas, kayak memang nggak bener-bener nggak inget. Yang bikin dia linglung siapa? Betul Tadi lo? gini, tadi kan memang ada orang misterius yang nganterin bungkusan hitam yang ternyata isinya adalah bunga. Terus satu lagi itu ada botol air minum kan. Oke, tadi yang lihat lo ya? Iya, tadi Mas Uya Belum nyampe ya? Mas Uya buruan Oke, kesini. bunganya yang ditaburin di mobil tadi. Ditaburin dan airnya
itu dikasih diminum lah sama si Eko. Dan setelah dia minum air itu, Ya terus ketemu pelapor kita ternyata nggak kenal. Ya, menurut jadi Mas gara-gara Uya air aja. itu. Jadi menurut lo Menurut yang aku sih iya. ngasih bunga sama air itu siapa tadi? Oh misterius, aku juga nggak tahu. Datang ke siapa. rumah itu? Iya, cuma ngasih doang terus pergi. Dia juga kayak celingak-celinguk gitu loh Mas, kayak ketakutan kelihatan orang. Terus hubungannya sama cewek yang mengaku istrinya itu tadi apa sama cewek yang punya rumah itu ya? Bingung. Sekarang jadi jelas si cewek itu adalah Bukan bayaran istrinya, lah ya. pasti bukan maksudnya. istrinya. Iya, pasti suruhan. Karena tadi kan waktu ketemu Eko, dia baru kenalan kan? Bener. Eko juga nggak kenal sama Tapi dia. kalau dia suruhan, kenapa dia ngasih uang ke si yang punya rumah Mas? Ya tapi pasti udah sekongkol nih antara cewek yang mengaku jadi istrinya Eko dengan cewek yang punya rumah pasti sekongkol. Pertanyaannya persekongkolan apa? Dan yang nyuruh siapa? Apakah ada orang ketiga lain yang terlibat? Dan Mas inget kan si cewek yang baju hijau tadi tuh? Nah, oh itu kemana tadi tuh? Nah dia tuh tadi kan Yang ketemu di kayak depan ribut kantor? gitu. Heeh, dia Lo kan tuh- lo ikutin tuh? Iya aku ikutin tuh dari belakang kan, aku naik motor ngikutin. Nah dia tuh ternyata kayak ribut gitu, terus turun lah di pinggir jalan. Terus ditinggal sama Eko dan itu ternyata ke rumah cewek tadi. Waduh. Tapi masih jadi pertanyaan besar nih. Siapa yang nyuruh siapa gitu? Menurut lo ibunya dia pengaruh nggak sih? Sadar. Mas Eko. Jadi kita pulang ke rumah aja ya. Kita pulang ke rumah aja ya. Ayo oke? Ayo. Punya ini mungkin aku atau tisu atau aku atau Mas apa sih? Minum. Kita pulang ke rumah ya. Yuk. Iya, kita percaya. Ayo. Man. Iya, pulang ke rumahnya dia aja, Man. Ke rumah yang tadi pertama kita datang, yang rumah ibunya, Man. Oke, nih kita udah nyampe rumah kamu nih. Yuk kamu pulang dulu deh, besok kita lanjutin lagi ya. Ya, kamu jangan nangis udah. Kamu Oke. jangan stres dulu Kita ya. bantuin kamu ya. Oke ya, kita turun dulu yuk. Sesampai di rumah kita bawa turun, ibunya keluar rumah, dia kaget melihat anaknya dipapah sama kita, dia nanya kenapa. Fatma langsung bilang, Siapa ini Mas? ini Fatma tante. Iya kenapa Mas? Mas Eko tuh punya cewek lain, Tuh Mas. kan, Mama bilang apa? Dan Mas Eko diguna-guna. Iya kayaknya Mas Eko ini calon suaminya dia nih diguna-guna sama pacarnya yang sekarang. Karena kita melihat banyak bukti dan tadi orang yang mengaku istrinya Mas Eko kesini itu orang bayaran tante, itu bukan istrinya. Iya, kenapa tante kaget? Enggak, Alasannya? enggak ada apa-apa Mas. Oke, jadi itu orang bayaran dan dia dibayar untuk pura-pura jadi istrinya Mas Eko. Jadi Karena kita belum tahu sih sampai bayar. karena tadi kita ngelihat dia ketemu sama Eko, Ekonya tuh nggak kenal sama dia. Mana Mas? Di mana? Di rumah tadi cewek yang diduga pacar barunya Eko dan diduga mengguna-guna Eko. Uang yang ibu kasih ke cewek yang tadi itu dia kasih ke cewek yang tadi, Ibu. Jadi uang yang tadi ibu kasih, tante kasih buat berobat orang yang ngaku jadi istrinya itu dikasih sama dia ke cewek yang diduga adalah pacar barunya Eko. Tapi Mas Uya cuma tahu itu aja. Iya, kenapa emang kenapa tante? Enggak ada apa-apa sih. Ya udah saya urus anak saya dulu ya. Mas Uya sama tim silakan keluar. Kan dia lemes, saya bawa ke dalam dulu ya. Iya. Kita mau lihat apa aja sih? Kamu ngapain aja? Kamu cerita apa aja sama Mas Uya? Mama udah bilang, nggak usah diinin lagi. Ada yang aneh nggak sih dari ibunya? Aneh, kayaknya ibu Kamu kalau dibilang. kayak kaget gitu ya pas kita kasih tahu, terus kayak ketakutan gitu kita tahu banyak gitu loh maksudnya. Dia masih pakai mic loh di dalam loh. Tapi tadi waktu kita bilang tadi, Bu kayaknya cewek yang tadi ngaku jadi istrinya orang bayaran deh. Dia kayak kaget dan dia nanya siapa yang bayar gitu. Apakah ibunya ini juga terlibat Dia dalam mencurigakan juga. apa gitu. jangan-jangan ibunya juga kenal sama cewek yang tadi di rumah pemilik Bisa rumah jadi tadi ya? sih, Mas Uya. Tapi hubungannya apa ya? Kayaknya ibunya kayak ngomong soal kayak nanya-nanya terus tuh masalah uang ke apa. Iya kayak ibunya tuh takut kita tahu sesuatu gitu. Karena dia bilang tadi cuma tahu itu doang kan Mas Uya gitu kan. Jadi kayak nanya-nanya terus soal uang tadi kan, penasaran banget. Ya udah deh, kita lanjutin besok aja deh. Gue cuma penasaran, besok kita punya seorang penggoda, kita akan coba jebak si Eko ini. Kita lihat kalau emang dia genit sama penggoda kita, artinya emang dia dasarnya genit. Kalau memang dia tidak tergoda, mungkin saja dia diguna-guna sama cewek yang punya rumah tadi itu. Ya. Hari berikutnya kita jemput Fatma dari rumahnya. Namun di perjalanan Fatma bingung, dia mau dibawa kemana. Mas, kita mau kemana? Tapi lo udah nggak apa-apa kan? Maksudnya lo sehat kan? Lo soalnya mukanya pucet nih. Masih Jadi pucet. stres sih, Mas.
Lo kepikiran semalam apa gimana nih? Sedikit agak pusing. Nggak tidur lo semalam? Iya. Kepikiran. Sekarang tuh kita mau ngejebak cowok lo, kita mau ngetes kesetiaan cowok lo. Buat apa digoda, Mas? Buat apa dijebak? Biar kita pengen tahu. Kan kemarin ada cewek-cewek yang mengaku istrinya. Terus kita juga kemarin sempat ketemu sama cewek yang dia bilang katanya calon istrinya. Dan lu percaya apa nggak sekarang gue tanya? Mas Eko tuh nggak kayak gitu. Mas Eko tuh cinta sama aku. Oke, jadi menurut kamu kalau Eko sampai selingkuh karena itu diguna-guna atau dipelet. Sekarang kita buktikan, kita akan jebak dia, kita goda dia dengan penggoda cantik yang tentunya nggak pakai guna-guna menggoda kita. Kalau sampai dia terjebak, artinya memang dia dasarnya genit. Tapi kalau sampai dia ternyata setia, bisa jadi dia dipelet. Kok ke kantornya Mas Eko? Kenapa? Kok ke kantornya Mas Eko? Karena gini, sebetulnya kita udah kerja sama bosnya Eko. Dia ada 2 kantor sebetulnya, kantor yang di sini sama kantor yang di seberang. Ternyata Eko itu kerjanya di kantor seberang. Di kantor seberang situ kita sudah minta tolong sama orang kantornya Mas Eko untuk masang kamera di ruangan kerja situ. Jadi ya penggoda kita, nah kita panggil dulu ya. Oke, mana penggoda kita? Ya, kenapa, cantik dong. Biar tahu nanti ngetes ternyata pacar kamu tuh setia. Oke, ya udah. Sekarang gini, kamu kan udah janjian sama dia untuk urusan. Aku mau diminta jasa dia buat bantuin usaha aku. Oke, kamu kan ceritanya pengen minta bantuan. Eko ini kan bergerak di bidang desain grafis. Kamu pura-pura meminta jasa dia untuk mendesain sesuatu ya. Nah ternyata Eko ini dikenal di kantor itu adalah playboy. Nggak mungkin, Mas. Apa? Nggak mungkin. Tapi dia genit nggak waktu chat sama kamu? Enggak sih, kayak seharusnya kan kayak kita udah appointment ini itu udah lah ya. Dia masih kayak nanya, kamu lagi di mana? Oh no. Sekarang langsung aja samperin, dia ada di kantor seberang itu. Di belakang showroom mobil itu ada kantor kantor keduanya Eko. Ya karena bosnya Eko ngasih tempat kita di sana di ruang biasa kalau ketemu klien. Oke, kamu udah pasang alat ya? Tolong ini rambutnya mungkin nanti kamu dipasang alat pendengar ya, nanti akan terhubung dengan handphone saya ya. Oke. Kalau begitu silakan kamu turun. Kamu jangan janjian ya sama Mas Eko. Lah, kan tugas dia menggoda ya kan. Oke, yuk. Ya, oke, dah. Kita lihat kayaknya Eko sudah sampai kantornya. Lalu saya suruh Fatma untuk langsung menuju ke ruang meeting bertemu dengan Eko. Siang, Mas Eko. Siang. Halo. Sorry ya, Eko. aku telat. Soalnya aku mulai Jakarta kan. Iya, macet ya. Ya, Mas. Duduk ya, duduk. Iya. Saya duduk sini. Ya, di mana? Siapa namanya? Angel. Angel. Eko liatin penggoda kita langsung dari atas ke bawah loh. Hah? Enggak, ini penggoda kita natural, nggak pakai susu, kenapa? Lo mulai ragu sama Eko ya? Hah? Oke, lo bilang aja, kok lihat saya terus mas gitu. Mas Eko mau liatin saya terus, kenapa ya? Ada yang salah dari saya? Enggak, saya cuma mengamati ciptaan Tuhan yang paling indah ada di depan mata saya. Wah. Gimana? Kita pindah ke sini ya ketemunya, bukannya kantornya di sana ya? Oh iya, tadinya pengen ketemuan di kantor pusat, cuman kebetulan kita ada ruang meeting di sini, ya udah aku jadi tempatin di sini. Oh, I see. Jadi Kita kayak ketemu. ada 2 tempat ya Yes. Mas ya. Oke. Heeh. Gimana? Iya, jadi gini Mas, aku kan kayak pengen bikin satu usaha baru. Yes. Cuma aku bingung nih, kayak mau bikin logonya tuh kayak gimana ya kira-kira bagusnya. Nah makanya aku pengen minta bantuan jasanya Mas Eko nih, kira-kira bagusnya tuh seperti apa. Oke, kamu emang mau bikin bisnis ini sendirian? Iya Mas, kan kita sebagai wanita ini harus mandiri dong. Zaman sekarang kan ya, zaman now wanita nggak boleh ngandelin laki terus kan Mas. Jadi aku mau mandiri. Hebat juga ya, kamu udah cantik, pinter, terus mandiri pula kan.
Bisa aja deh gombal. Mas Eko nggak kayak gini. Dan ini nyatanya begitu, lihat. Kamu pengen bikin usaha? Itu bukan dia. Jadi menurut lo, Aku malu deh. dia diguna-guna sama penggoda kita gitu? Iya. Aku malu. Ini penggoda kita loh, bukan orang yang guna-guna dia loh. Aduh, Emang Mas Eko basicnya bisa aja deh gombal. cowok lo ini playboy berarti ya kan? Kamu kalau senyum kayak gitu manis banget. Kamu bikin aku layang deh. Oh ya. Jadi usahanya kayak gimana? Oh, lo bilang aja nih, ini usaha pakaian dalam. Mau bikin usaha pakaian dalam. Oh itu. Kamu ngapain malu sih kalau ngomongin usaha pakaian dalam? Jadi pakaian dalamnya itu buat cewek apa cowok? Buat cowok sih mas. Cowok. Iya. Wow. Nanti aku bisa jadi langganan pribadi kamu. Prioritas dong. Tapi, nih, nyatanya playboy banget kan? Oh ya, ngomong-ngomong kamu datang sini sendirian? Nggak ditemenin Oh, bilang aja lo masih single. Dong, masih mana dong? Ah, masih sih single. Nggak percaya aku. Aku bener-bener serius mas, aku ini single. Aneh ya, secantik kamu. Masa nggak ada yang mau? Cowok-cowok pada buta kali ya matanya. Buka mas. Ya, gimana nggak buta? Cewek secantik kamu yang kayak Raisa gini, nggak ada yang suka. Tuh, Ya lucu aja. Kalau kamu dia nggak pernah gombal. Apa kamu gombal nggak? Enggak. Nah, Balik ke cewek. ya berarti lo nggak cinta sama lo gitu kan? Karena penggodanya nggak seksi mas. Penggoda harus seksi. Harus seksi. coba kamu lihat aku deh. Coba kamu senyum. Ya, ada apa? Kamu senyum kamu itu kayak susu iklan susu segar loh. Oh ya? Iklannya yang tetes terakhir. Ya ampun. Aku boleh pegang tangan kamu? Ya. Kamu gombal-gombalin aku terus ya, jangan kamu tiap hari kerjaannya gombalin cewek-cewek ya. Oh, kamu bilang aku gombal sekarang. Kalau emang kamu bilang aku gombal, kamu harusnya bilang dong, masuk Peko. Gitu dong. Masuk Mas Eko. Iya. Dia tuh tapi dia ini ya, dia ngakuin bahwa dia tuh gombal. Dan dia minta setiap gombalannya dijawab dengan masuk Mas Eko. Berarti ini dia raja gombal banget sih. Wah bener gila edan sini. Tapi Eko tuh luar biasa ya. Dia ada aja bualan dari mulutnya. Dia gombalnya begini nih. Aku tuh bukan Obama kan. Bilang maksudnya gimana lo? Kamu mau bilang aku sayang. Lo bilang lagi masuk Pak Eko. Bisa aja kamu. Tapi kamu kalau dilihat mirip Claudia Cynthia Bella zaman dulu deh. Masa sih? Bener deh, senyummu itu loh. Oh masa? Kira aku kuat. Angkat tangan mas kalau nggak kuat. Iya mas, kamu udah berapa lama sih di bidang ini? Nah, kurang lebih udah 5 tahun ya, udah lama banget. Lama ya? Lama sih. Tapi sebenarnya aku tuh udah bosen sih kerja kayak gini. Oh iya, kenapa? Aku pengen ganti profesi aja gitu sekarang. Kenapa ganti profesi? Kamu emang mau kerja apa? Aku mau ngelamar aja deh nanti, ngelamar ke hati kamu. Ya, bisa kita terus gitu. Kamu nih ya, bisa aja deh dari tadi gombalin aku. Terus jangan-jangan kamu yang suka bikin quotes itu ya, raja-raja gombal ya? Enggak dong. Coba deh lihat mata aku. Aku tuh kayaknya udah sayang banget gitu sama kamu, udah jatuh cinta kayaknya. Really? Jatuh cinta? Kamu tuh dari tadi gombalin aku terus ya, aku curiga deh. Kayaknya kamu ceweknya banyak ya. Gombalin dari mana? Aku tuh nggak punya cewek tau. Sekarang aja aku jomblo. Oh ya? Serius, aku terakhir itu pacaran diselingkuhin. Apa yang lo? Siapa sih? Ada. Dia lebih memilih cowok lain daripada aku. Padahal ibunya dukung banget dia sama aku. Habis pikir kurangku di mana. Oh iya, terus ngomong kalau misalkan ibunya masih dukung kamu, sampai sekarang kamu masih keep kontak sama ibunya? Aku masih kontekan baik kok sama ibunya. Mungkin terakhir itu ibunya bilang dia pernah digoda-goda sama cowok lain. Oh, Udah sih, kenapa jadi bahas aku ya? Jadi cerita tentang kisah percintaan aku. ya nggak apa-apa dong mas, Kita lagi kita berdua. saling tahu kan? Serius nih, kamu pinter deh. Lo bilang lagi, masuk Mas Eko. Masuk Mas Eko. Beneran, aku serius deh. Kok kamu bisa serius gitu sih? Kan kita baru kenal. Gimana caranya kamu bisa
bisa kayak ada tumbuh rasa-rasa cinta sama aku. Kayaknya bullshit deh. Kamu nggak pernah tahu ya kalau ada pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama gitu. Cinta pada pandangan pertama jangan dulu, jangan sekarang mana ada. Tapi itu yang aku alami sekarang. Oh ya, really? Benar. Saja deh kamu dari tadi. Bener banget. Aku terus. Oke, sekarang gimana? Lo masih lanjutin nggak? Masih kuat nggak lo ngeliat ini? Semua tergantung lo nih. Kita lanjutin apa enggak? Kayaknya dia udah gak kuat deh mas. Gimana? Kamu mau lanjutin nggak? Lanjutin, Oh, dia yakin? masih penasaran, Yakin lo mau lanjut? Lo mau selesain ya? Biar lo gak penasaran, oke? Oke, kita lanjut lagi, oke. Ini ya, aku bakal buktiin semuanya ke kamu. Kalau aku benar-benar Main gak usah diri-diri mas nanti. Oh semua. Aku cinta sama kamu Angel. Emang sama lo? Biar kamu percaya, biar semua pada tahu sih, si bumi ini tahu kalau aku cinta sama kamu. Aku pengen nyanyi boleh? Buat kamu. Boleh, kamu mau nyanyi apa? Sambil kamu temenin aku dansa kali ya. Aku cinta kepadamu, aku rindu berpelukmu. Ya udah aku mau turun aja deh. Langsung kita labrak, Eko kaget melihat kedatangan kita. Mas, kamu sama dia gombal-gombal, tapi sama aku gak pernah gombal. Ini apaan lagi? Kamu datang rame-rame. Kamu tahu kan dia siapa? Dia timnya Mas Uya. Karena lo gak kasihan lihat ini calon istri lo nangis. Oke, sekarang Fatma, lo keluarin aja apa yang di pikiran lo. Lo tanya sama dia, mumpung sekarang ada orangnya langsung. Kamu tuh udah punya istri apa belum? Aku bisa jelasin itu. Cewek yang kemarin di rumah itu yang pakai dasta tuh siapa, Mas? Ya kemarin. Cewek yang aku nggak tahu sama sekali. Kamu ingat kemarin kita datang ke kamu, Dan lo gak kenal katanya sama calon istri lo ini. Lo inget gak? Gue nggak ingat sumpah. Sumpah gue nggak ingat. Jadi lo gak sadar kemarin? Gue nggak tahu apa yang terjadi selama itu. Sekarang aku tanya, kamu cinta gak sama aku? Aku sayang banget. Cinta banget sama kamu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu hubungin ibu aku. Ya udah, mana? Udah, kamu telepon aja, kamu telepon ibu kamu. Emang aku ubed. Emang kamu Ya udah. mana? Kamu apa nomor telepon ibu kamu? Apa? Apa, udah pencet aja. Saat dia mencet nomor telepon mamanya di handphone Eko, dia kaget karena Kok di handphone kamu ada nama mama aku? maksudnya gimana? Ada nomor mama aku, Mas. Kamu tadi mencet nomor telepon ibu kamu. Terus ada nama mama kamu. Oh, Ina ini nama mama kamu. Iya. Kok namanya Ina doang? Aku bisa jelasin sama kamu. Loh, kamu udah nge-save nomor ibunya dia. Lo udah kenal apa gimana sama ibunya? Ada apa, Mas? Ada apa? Lo apa cerita? Apa maksudnya apa nih? Gue bisa jelasin kalau kita udah ke rumah dia. Kita harus ke rumah dia, ngobrol sama ibunya Ada langsung. apa? Sekarang. Kamu sebelumnya kenal sama ibu aku, Mas. Ceritanya panjang. Aku bakal jelasin nanti di sana. Kamu tahu kan? Kita bakal jelasin. Jelasin, Mas. Jelasin. Nanti aku akan jelasin. Nanti aku akan jelasin. Ayo kita ke rumah ibu. Eko mengajak kita ke rumah mamanya, ini ada rahasia besar apa nih? Ada yang ingin diungkapkan Eko, cuman dia nggak mau cerita sekarang. Nanti aja di rumah mamanya Fatma. Sampai di rumah mamanya Fatma, kita kaget. Loh, lihat deh. Bokap lo ngapain? Mama ada hubungan apa sama mereka? Oh, saya ngerti. Berarti tante, loh, Ngapain ada di sini? kamu ngapain ada di sini? Hah? Hubungan kamu sama ibunya Fatma apa? Hah? Temen arisan tuh. Hah? Temen arisan ibunya Fatma. Teman arisan? Dari tadi Oh. alasannya arisan dulu, Mas. Saya ngerti. Iya, saya ngerti. Oke, sekarang saya tanya. Kamu yang nyuruh siapa? Ya aku jujur, Oke, siapa? gue disuruh Mbak Ina. Anggi ini apa lagi sih? Jelasin ke aku. Kamu Mas, aku cuma teman sama ibunya dia. Jujur. Lo bohong kan? Gue notice ya. Oke Mas, oke. Oke, ceritain. Aku cuma disuruh sama ibunya dia. Oh jadi kamu bohongin aku? Disuruh sama ibunya Fatma. Oke, disuruh buat apa? Buat misahin kamu sama dia.
Oh, disuruh buat ngedeketin dia doang? Jadi kamu manfaatin aku? Cuman manfaatin dia doang? Enggak mas, aku suka beneran sama dia jadinya. Kok kamu jadi suka beneran sih? Aku kan orang marah buat pesaing mereka. Oh, jadi kamu mau balas dendam sama saya? Loh, maksudnya? Ah, ini saya jadi menarik nih Nesa nih. Saya mau tanya sama Ibu. Ibu udah kenal sama Eko sebelumnya, makanya Ibu nggak suka sama Fatma berhubungan dengan Eko. Jujur. Ibu kenal laki-laki. Oke. Kayak laki-laki. Saya mau tanya sama Ibu. Ibu udah kenal sama Eko sebelumnya, makanya Ibu nggak suka sama Fatma berhubungan dengan Eko. Jujur. Ibu kenal laki-laki. Oke. Kayak laki-laki. Oke, apa? Mau kemana kamu? Gue pengen jelasin semuanya, Mas. Oke. Enggak, biar kamu jelasin. Biar kasih tante, biar cepatan jelasin. Oke, Eko jelasin. Jadi gini, aku mau jelasin semuanya ya. Oke, kenapa? Aku nggak ikut udah beresan ini, udah nggak ada apa-apa ya. Oh, jadi kamu disuruh sama dia? Kamu bukan istrinya dia ya? Ya bukan, saya pergi dulu ya mas. Mas, Eko udah. Udah. Kamu cuma manfaatin aku ya. Aku udah benci sama kamu ya. Kamu udah manfaatin aku. Udah hilang kepercayaan aku sama kamu. Udah, kamu pergi. Udah hancur semuanya. Namun sisi lain dirimu ingin Aku akan jelasin semuanya. Aku akuin, aku dulu pernah pacaran sama ibu kamu. Itu dulu, jauh aku sebelum mengenal kamu. Ya terus lu kenapa gak cerita? Ya iya. Aku pikir semua akan baik-baik aja kalau aku diam-diam nggak cerita sama kamu. Tapi Ya lu pikir gak bakal kebongkar kan? Ya tapi kan lo cepat atau lambat kan lo harus karena akan tahu karena lo menikah dengan dia, lo kan ini akan jadi Gak ada yang bisa mertua lo. Cepat atau lambat memang akan ketahuan. ya gue yang salah. Dengerin, sama sekarang saya tanya, kamu cinta nggak sama Eko? Ternyata dia kan nggak punya istri. Oke, kamu memang sakit dengan ini, cuma ini udah terjadi. Oke, lihat mata dia, Fatma lihat mata dia. Kamu cinta nggak sama saya? Aku akuin aku salah semuanya. Tapi dulu aku yang maafin aku. Semua udah terjadi. Aku nggak akan ngulangi. Kamu tahu kan apa yang terjadi sebenarnya? Kamu kenapa gak bilang? Aku takut kamu bakal Marah ya kalau tahu. Kamu jangan kamu malah kamu jangan. Udahlah. Tapi ini mengagetkan sih. Aduh, ini benar-benar luar dugaan. Gue sih kepikiran dari awal, kalau ibunya terlibat di sini. Ibunya mungkin yang nyuruh atau bayar orang untuk ngaku jadi istrinya. Tapi nggak kepikiran adalah Ternyata ibunya ternyata dalam masalah. pernah pacaran sama Eko. Gue bodoh banget nggak kepikiran di situ ya. Cuman ya udah, mudah-mudahan ini. Ya, tapi pertanyaan ini masalah ada guna-guna apa nggak nih? Tapi tadi dia bilang kan cewek itu awalnya siapa tadi Anggi ya? Cuman disuruh doang sama. Tapi lama-lama dia cinta. Ya mungkin aja dia ngguna-guna mungkin, tapi ini belum terjawab sih. Ya udahlah, kalau begitu terima kasih banyak. Saya Uya Kuya. Dan saya Risa. Lagi di Playboy Zaman Now kamu tersidu.